Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Jadi ada yang bisa saya bantu? Ini Bapak, jadi dalam rangka penyelesaian tugas guru penggerak, ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan tujuan supaya kami mendapatkan lebih banyak pengalaman tentang bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah di tempat kami mengajar, seperti itu Bapak. Jadi mohon berkenan untuk waktunya untuk berbincang-bincang. Sudah menjadi kewajiban saya. Jadi seperti ini Bapak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya betul, jadi dunia pendidikan itu kompleks sifatnya. Masalah itu juga sangat kompleks karena kita memanajemen manusia. Jadi decision maker, keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar tepat, akurat, dan sedikit membawa dampak. Nah ini memang kadang-kadang dalam hati itu juga ada problem ya, antara keputusan yang satu diambil, yang kedua diambil. Karena itu saya terbiasa membuat suatu rencana itu rencana A, rencana B, rencana C ya. Sehingga mana yang terbaik yang harus kita ambil. Itu Ibu. Jadi menyediakan beragam pilihan rencana, kemudian dipilih yang terbaik. Kemudian selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA 1 Ngrabakan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana mengambil keputusannya kita Pak? Jadi kita menggunakan prinsip skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kita harus benar-benar jeli, kita timbang-timbang mana yang sangat urgent atau tidak begitu urgent. Ini sehingga yang kita ambil tentunya adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat mendesak dan cepat harus ditangani. Bapak. Kemudian kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya selama ini Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Ya, kalau keputusan itu memang hak prerogatif dari leader atau pimpinan. Tetapi pimpinan juga harus mau mendengarkan, membuat suatu analisa terhadap pembanding-pembanding yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum kita memutuskan, itu kita coba untuk mendengarkan masukan-masukan, terutama yang valid ya, informasi valid, kemudian real dan menjadi pertimbangan. Jadi hanya sebatas sebagai pertimbangan saja, pengambil keputusan tetap kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi diawali dengan mencari fakta-fakta, info-info sumber-sumber terpercaya ya. Jangan sampai kita cepat mendapat masukan sumber tapi tidak terpercaya. Ini juga perlu kita mantapkan. Jadi sumbernya itu juga harus terpercaya. Harus valid juga. Kemudian Bapak, selama ini apakah ada hal-hal yang panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, jadi pengalaman, experience is the best teacher, itu memang terbukti dalam memimpin ya. Jadi kalau kita ini sudah berkali-kali dihadapkan suatu problema, maka secara otomatis nanti kita sudah punya skill ya. Kita sudah punya kemampuan, kita sudah punya pilihan, dan insya Allah apa yang kita lakukan, karena sudah kita lakukan di berbagai tempat dan kepada siapa saja,
itu insya Allah yang terbaik lah yang kita. Jadi cara mengambil keputusannya melalui proses itu tadi, proses pengambilan fakta, data, analisis yang kita lakukan. Setelah itu kita baru merenungkan untuk mengambil keputusan akhir. Dan tentu saja dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, karena keputusan yang kita ambil itu sebatas kita manusia. Nah, kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan amanah pada kita. Betul. Bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap berdoa supaya keputusan ini diridhoi oleh Allah. Kalau memang sulit betul ya sampai ke istikharah. Oh, pernah Bapak seperti itu? Iya, memang keputusan seperti itu. Nanti manusia itu kan kecil di hadapan Sang Pencipta. Kemudian sekarang tentang ini Pak, tantangan. Apakah pernah menemui selama ini yang kira-kira dianggap sebagai tantangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya benar, jadi memimpin pendidikan, karena yang dipimpin itu adalah manusia, itu pasti ada min plusnya ya, setiap pengambilan keputusan. Yang menantang itu ketika kita akan menempatkan orang-orang tertentu di jabatan-jabatan tertentu. Jadi kita harus bisa the right man on the right place ya. Terus kemudian ketidaknyamanan seseorang ketika dipindah posisinya ya. Contoh dari wakase kurikulum kemudian harus pindah ke kesiswaan. Ya, yang semula bertahun-tahun di situ ya. Ini merupakan dilema juga karena prosesnya kita harus juga mempertimbangkan jabatan mana yang pas dengan karakter awalnya tersebut. Kalau kita langsung mengeliminasi nol dari suatu jabatan, itu ibaratnya orang sudah manjat tinggi kemudian dilepaskan jatuh. Nah, kalau yang bagus itu kalaupun levelnya turun itu masih ada di posisi jabatan tertentu gitu. Nah, itu dilema sulit ketika menaruh seseorang di jabatan-jabatan tertentu. Tantangannya seperti itu nih Bapak. Betul. Kemudian ketika panjenengan ini mengambil keputusan, seperti ketika ada kasus, apakah ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk penyelesaian, dan kira-kira adakah prosedurnya? Ada. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu memilah-milah masalah sangat penting atau biasa. Nah, sehingga penjadwalannya ya tergantung di urgensi masalah ya. Kalau misalkan itu sangat penting, maka itu tidak usah pakai jadwal. Langsung kita cari waktu yang terbaik untuk menyelesaikan. Karena kalau kita nanti menjadwalkan dan sebagainya, itu sudah rugi waktu. Betul. Karena kecepatan itu juga termasuk kekuatan yang ada di seorang pemimpin. Jadi sama-sama bagusnya. Yang satu tidak cepat, yang satu lebih cepat. Itu lebih bagus yang tepat dan sangat cepat. Jadi kalau masalah itu penting tidak usah terjadwalkan. Tapi kalau masalah itu di level di bawahnya sangat penting atau bahkan biasa-biasa saja, nah itu wajib untuk dijadwalkan. Karena apa? Karena masalah di pendidikan kan tidak hanya satu. Betul. Maka ada masalah-masalah mana yang lebih mendesak untuk kita diselesaikan. Kira-kira adakah selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau mungkin orang-orang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, kalau saya sebagaimana ajaran agama juga filsafah dasar negara kita
lebih utamakan musyawarah mufakat. Oh, betul. Musyawarah mufakat, sehingga bukan berarti kepala sekolah lemah ya, tidak. Betul, betul. Tidak bisa mengambil suatu keputusan, bisa saja kita pakai tangan besi seperti Dendles, bisa saja. Tetapi kita juga tidak memberi pembelajaran kepada junior kita, ya, guru-guru muda, ya, generasi penerus kita yang nanti menggantikan kami yang tua-tua, ya, karena itu ya kita libatkanlah sedikit-sedikit untuk pembelajaran mengambil keputusan. Kita biasanya kalau Pak Ruri itu sukanya itu pakai brainstorming. Jadi saya duduk gitu, saya ungkap masalahnya satu persatu, ya. Apapun yang kita dengar itu ya kita dengarkan baik-baik. Tidak boleh disalahkan pendapatnya. Itu teknik brainstorming. Nah, dari usaha mereka lah maka mereka akhirnya berani, ya. Mereka mengambil keputusan, menyodorkan alternatif problem solving, itu mereka berani, ya. Tetapi karena musyawarah mufakat, maka tetap ada di pimpinan rapat yang menentukan. Tapi itu kan berkat kebersamaan. Sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak dari satu kepala saja, tapi dari pikiran beberapa yang sudah kita selektif melakukannya, menimbangnya, dan akhirnya memutuskan. Itu. Oh, jadi kekuatan kebersamaan, musyawarah mufakat. Ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, apakah pernah mendapatkan seperti pembelajaran atau pengalaman dari kasus-kasus dilema etika yang mungkin bisa disampaikan kepada kami sebagai pembelajaran bagi kami? Jadi untuk guru-guru muda yang karpet merahnya terbentang luas di karir, ya, besok, ya, maka satu, bahwa pimpinan itu tetap menjadi orang nomor satu yang bertanggung jawab terhadap keputusan. Itu tidak boleh mengkambing hitamkan bawahan, ya, karena keputusan dia sendiri, tapi bawahannya yang dikambing hitamkan gara-gara kamu, nah itu tidak boleh. Jadi sebagai komandan, apapun hitam putihnya lembaga, itu keputusan ada di komandan dan yang bertanggung jawab adalah komandan. Tidak boleh menyalahkan anak buah. Yang kedua, bahwa skala prioritas masalah itu harus ada di tangan kita, mana yang harus prioritas, mana yang tidak. Yang ketiga, nilai rasa, nilai moral, nilai persahabatan itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai keputusan itu ada hati yang terluka, ya, ada suasana yang tidak nyaman. Nah, itu. Nah, yang berikutnya, tidak semua keputusan yang kita ambil itu menyenangkan banyak orang. Betul. Jadi memang ada saja yang mungkin kurang berkenan, ya. Betul. Nah, teori kita, terobosan kita, walaupun ada yang kurang berkenan, kita bisa pakai human approach, pendekatan personal. Selama proses kita sadarkan, kita ajak untuk taat pada keputusan yang berlaku, yang sudah diputuskan musyawarah tadi. Gitu. Jadi di sisi lain, di balik layar, kita juga ada human approach tadi, pendekatan personal ke orang yang mungkin merasa yang masih menentang, betul. Yang menentang, gitu. Terima kasih banyak Pak Ruri atas nasihat-nasihat terbaiknya untuk kami. Semoga nanti kami bisa menerapkan, terutama di konteks pembelajaran di kelas, yang mana di kelas ini juga ada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil oleh seorang guru. Semoga kami nanti bisa menerapkannya. Saya selalu mendoakan, teriring doa mudah-mudahan selalu sukses, lancar, sehat, dan jangan mengeluh, jangan putus asa.
nanti masalah karir itu akan mengikuti kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang hebat seperti panjenengan di Guru Penggerak. Ya. Selamat mengabdi di NKRI. Nggih, amin. Terima kasih Bapak. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi perkenalkan nggih Bapak, di sini saya sebagai salah satu CGP dari SMA 1 Grabagan. Dan di sini kami mohon izin untuk melakukan serangkaian wawancara yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman tentang pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang terkait dengan dilema etika. Dalam arti ada beberapa pilihan yang keduanya sangat berat dan sama-sama benar. Ngoten nggih Bapak. Jadi kami mohon nanti untuk membagi pengalaman atau ilmunya kepada kami melalui wawancara ini. Nggih. Untuk Pak Tomo sendiri selama menjadi kepala sekolah di sini, adakah beberapa kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang sempat menjadikan berat pada pengambilan keputusannya? Mungkin ada, artinya dinamika sebuah organisasi, lembaga pendidikan, pengalaman yang sulit untuk diputuskan itu juga menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Di antaranya, mungkin langsung begitu Ibu ya? Di antaranya kalau di lembaga sini terkait dengan kepemimpinan. Kalau di madrasah, kepala madrasah itu dipilih oleh pengurus. Jadi dengan ketentuan-ketentuan yang secara umum menjadi wilayah pertimbangannya ada di pengurus. Jadi, asal guru itu bersedia terus mau berusaha untuk menjalankan amanat di madrasah ini. Semua ini saya sudah bertahun-tahun di sini. Sudah di madrasah. Saya mulai jadi kepala sekolah dulu di MI. Di sini kemudian selama kurang lebih 2 tahun, kemudian di MTS tahun 2006. Tapi itu ada dinamikanya. Saya sempat berhenti, kemudian diganti dengan yang lain. Kemudian ada dengan perkembangan waktu. Saya dipilih lagi sampai sekarang ini. Di yang periode ini yang kedua ini setelah menikah. Jadi 2005 sampai sekarang ini belum apa istilahnya 2022 juga ada pergantian. Jadi saya balik lagi dipilih lagi. Itu. Jadi kalau kepala madrasah di sekolah swasta itu yang memutuskan adalah Dewan Pengurus. Majelis atau Dewan Pengurus. Berbeda dengan di dinas. Kalau di dinas kan mungkin dari dinas pendidikan yang menentukan sesuai kualifikasi calon kepala sekolah. Oh, kalau dari hasil musyawarah Dewan Pengurus seperti itu, pernah enggak panjenengan mengalami 2 kasus, yang mana yang satu ini seperti dilema etika, yang satu seperti bujukan moral? Dalam arti kalau bujukan moral itu kan seperti sudah tahu ini benar dan salah, tapi kita harus mengikuti yang salah mungkin karena ada bujukan di situ. Apakah pernah atau tidak mengalami kasus yang demikian? Istilahnya dijelomprong nih kalau orang Jawa. Oh, ngoten nggih. Selama ini terkait dengan kalau di madrasah itu terkait dengan kepemimpinan, insya Allah tidak ada istilah jelomprong nih. Misalnya kita membentuk panitia kegiatan internal sekolah, itu memang serba pas-pasan, Bu, artinya tidak ada konsekuensi finansial. Otomatis tidak ada terlepas dari unsur-unsur jelomprong nih dan sebagainya. Artinya membuat orang merasa tertipu ketika dia setelah menjalankan. Insya Allah tidak sampai sedemikian, karena secara umum kegiatan-kegiatan yang bersifat kepanitiaan dan sebagainya, misalnya harus memilih ketua panitia misalnya, kalau di sini otomatis pelaksanaannya terlepas dari
membuat orang lain tidak nyaman setelah dipilih, tidak. Artinya kalau dia sudah dipilih dan bersedia, otomatis ya kita yang lain juga mendukung apa yang dikerjakan. Jadi selama ini belum ditemukan lah Bapak Ibu guru diberi tugas kemudian dinjarno wae atau dibiarkan begitu saja supaya sepiro atau kemampuan yang tidak ada sampai hari ini. Jadi memang kapasitasnya tanpa pamrih, sehingga apa yang dibebankan ya 100% menjadi tanggung jawabnya. Ketika tidak mampu ya silahkan, kalau sudah tidak kuat silahkan nyatakan tidak bisa, artinya supaya yang lain bisa menggantikan. Jadi kalau kasus-kasus anjlomprong nih atau memilih dengan pilihan yang dilema, artinya seseorang diter untuk mengerjakan sesuatu supaya diketahui kemampuannya seberapa. Di sini insya Allah tidak sedemikian kalau untuk Bapak Ibu guru. Kalau untuk siswa saya kira juga tidak semata-mata memilih memberikan yang berkaitan dengan keputusan untuk menjadi ketua, untuk menjadi pengurus, itu juga butuh pertimbangan-pertimbangan. Jadi sementara seperti itu yang kita rasakan. Jadi mungkin yang sulit malah di dilema etika ketika ada dua kepentingan sama-sama mengandung nilai yang benar, saling bertentangan di satu waktu. Kira-kira bagaimana cara panjenengan mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus yang sama benarnya dan harus memilih? Ya, ini pengalaman saya menghadapi siswa bermasalah, Bu, terutama tadi saya ceritakan bahwa saya ceritakan sebelumnya tadi, kita pernah memutuskan seorang siswa karena atas dasar pertimbangan etika, si anak dianggap kurang beretika di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Waktu itu ada seorang siswi yang kasus penggunaan seluler. Jadi HP, waktu itu keputusan terakhirnya adalah kita panggil orang tuanya, kita bicarakan, kita tunjukkan masalahnya. Keputusan kita yang pertama harus dipindah sekolah waktu itu. Kemudian yang kedua, kalau minta tetap di sini waktu itu kita maunya anak tidak bisa naik kelas. Tidak bisa naik kelas, tinggal kelas. Tinggal kelas. Nah, berjalannya waktu kurang lebih 1 bulan anak tidak masuk karena beban moral dan beban pikiran sebagai seorang anak. Karena tinggal kelas tadi. Ya. Di kemudian hari keputusan yang kita bicarakan dengan orang tua, ini bapak ibunya yang sudah sepuh waktu itu, kalau di sini juga minta dijamin keberlangsungan putra putri panjenengan waktu di rumah. Ini putri panjenengan waktu di rumah seperti apa nanti juga kita juga harus diberi perkembangan. Jadi soalnya waktu itu kasusnya di luar sekolah. Keputusan ini berjalan 1 bulan. Kakak dari siswi ini datang ke rumah untuk memperjelas persoalan. Jadi anak tidak mau sekolah, dipindah kemana-mana tidak mau, maunya tetap sekolah di sini. Nah, kita waktu itu dilemanya si anak melakukan sebuah menurut sekolah itu kurang pas lah waktu itu, kurang sesuai sebagai seorang siswa waktu itu. Dengan pertimbangan supaya dia ada perubahan di tempat lain. Waktu itu seperti, jadi kita tidak mampu mendidik secara menyeluruh di sekolah maupun di rumah, waktu itu seperti itu. Akhirnya kita atas permintaan kakaknya tadi, kita pertimbangan dengan Bapak Ibu guru kembali dengan beberapa syarat waktu itu. Jadi syaratnya ada semacam perjanjian bahwa kita tetap menerima siswi, waktu itu bermateri juga. Siswa tersebut bisa sekolah di sini dengan beberapa persyaratan yang disetujui. Di antaranya adalah jaminan bahwa si anak mau berubah selama sekolah di sini dan alhamdulillah bisa sampai seterusnya. Dan akhirnya itu disepakati, siswi dan sudah lulus dan bisa melanjutkan sekolah berikutnya. Artinya sasaran mendidik ini sebenarnya yang dituju memang siswanya, bukan orang tuanya, bukan saudaranya. Siapa yang mendukung dia
di rumah waktu itu seperti itu. Ternyata ada yang banyak mendukung, dia nggak tahu. Oh, yang tadi itu tetap tinggal kelas atau pripun Pak setelah 1 bulan mogok itu? Orang tuanya waktu itu memang kalau nilainya baik dengan hanya alasan yang seperti ini dan bisa diperbaiki Pak, kita minta tetap normal saja, artinya tetap naik ya. Jadi akhirnya diputuskan setelah 1 bulan naik ya tetap naik waktu itu. Naik dengan disertai persyaratan tadi yang ditandatangani materai, berarti kan sangat kuat. Sangat kuat. Jadi anak juga mendapatkan, merasa diperhatikan. Betul. Permasalahannya bahwa kesalahannya jangan terulang, itu menjadi misi mendidik si anak sampai juga akhirnya dia ternyata juga berubah dengan menjadi anak yang baik kan gitu. Karena tujuannya adalah sebenarnya si mendidik perubahan si anak, ngoten nggih. Menarik sekali ini Bapak nggih. Berikutnya ini tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema tadi. Mungkin ada langkahnya, bisa panjenengan jelaskan. Pertama melalui apa ngoten? Ketika ada problem utamanya kesiswaan, itu yang pertama mengetahui adalah, yang kita telusur adalah wali kelas. Kemudian wali kelas tidak bisa menyelesaikan, nanti ke kesiswaan. Di sekolah ini kalau di madrasah tuh BK jarang ada, jadi kadang-kadang ya wali kelas sekaligus jadi BK. Jadi apa yang disampaikan kesiswaan, kalau sudah sampai kesiswaan berarti agak berat. Ketika kesiswaan tidak bisa menyelesaikan, misalnya tidak masuk berlama-lama, kesiswaan kan nggak mungkin tahu sebagaimana keadaan orang tua. Akhirnya ya panggilan orang tua itu solusinya. Panggilan orang tua dulu, untuk membicarakan kelangsungan si anak. Jadi panggilan orang tua, kemudian melihat permasalahannya seperti apa. Nanti kalau mempengaruhi prestasinya di sekolah dan mempengaruhi nilai moralnya di sekolah juga menjadi pertimbangan. Kenapa si A tidak naik? Itu menjadi momok ketika siswa lain tahu ini nggak pernah masuk Pak, kok bisa naik kelas. Nah, otomatis menjadi ada kecemburuan. Jadi pertimbangan wali murid yang putra-putrinya bermasalah itu menjadi alasan bagaimana kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi bermusyawarah dengan wali murid selalu kita dahulukan kalau berkaitan dengan siswa ya. Jadi panggilan wali murid, kemudian kalau keputusannya sulit yang seperti yang saya ceritakan tadi ya, otomatis keputusan pertama tetap kita pertahankan, kecuali ada perubahan kan. Apakah ada sesuatu yang menurut panjenengan itu efektif dalam mengambil keputusan yang di antara langkah-langkah tadi, dengan wali kelas, kemudian dengan wali murid, dengan musyawarah dengan pemangku kepentingan, itu yang paling efektif itu yang langkah yang mana Bapak? Jadi masalah itu sesuai level dan tingkatan permasalahannya. Jadi kalau tingkatannya cukup ringan, cukup dengan lisan. Jadi memang siswa misalnya kayak tidak pakai kaos kaki misalnya, tidak pakai peci misalnya, itu kan cukup dari Bapak Ibu guru yang menyelesaikan di hari itu. Tapi kalau problemnya sudah menyangkut misalnya berkelahi dengan temannya, ini harus ada hakim yang mengambil keputusan. Tidak bisa siswa menjadi hakim dengan siswanya. Jadi otomatis harus ada Pak Guru di situ. Kalau siswa dengan siswa, otomatis Bapak Ibu guru harus ada yang bisa menyelesaikan. Jadi kasus misalnya siswa membuli temannya, sekarang yang tren kan membuli temannya berlebihan, otomatis kehadiran Bapak Ibu guru yang dekat dengan siswa, otomatis Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Tapi kalau sampai menimbulkan efek yang sampai ke orang tua, sampai ke masyarakat, ya nanti lain lagi. Jadi penyelesaiannya beda. Jadi kalau selagi bisa diselesaikan antar siswa dengan didampingi Bapak Ibu guru, itu berarti langkah awal yang harus ditempuh. Jadi
kalau permasalahan sulit yang seperti saya cerita tadi harus melibatkan banyak pihak. Ya, banyak pihak. Ada wali murid, ada komite sekolah, perwakilan Komite pengurus sekolah juga ada. iya, pengurus madrasah ini juga kita undang. Betul. Ya, sesepuhnya madrasah juga kita undang. Kita ini loh Pak, masalahnya seperti ini. Jadi kalau kita lanjutkan, ya resikonya seperti ini. Dampaknya adalah dampak ke siswa lain, bukan ke bapak ibu guru. Tapi jadi siswa lain yang mengetahui masalah siswa, dan kita mengambil keputusannya berpihak kepada siswa yang bersalah. Betul. Bagaimana kesan anak-anak yang lain? Jadi sama dengan meracuni efeknya. yang lain. Jadi ketika memutuskan untuk tetap, itu pun kita informasikan kepada siswa bahwa ini sudah melalui proses serangkaian musyawarah. Ya, jadi anak-anak akhirnya juga bisa menerima. Jadi secara umum kalau ada peristiwa masalah yang berkaitan dengan etika, itu jangan sampai siswa yang jumlahnya pelakunya sedikit, kemudian misalnya satu siswa, tapi pengaruhnya ke banyak siswa. Ya tadi misalnya sering tidak masuk, sering tidak disiplin. Ternyata ketika kenaikan kelas tidak ada punishment apa-apa. Iya betul. Nah, bagaimana dengan siswa yang sudah tertib, sudah baik? Apa yang tergambar di pikiran mereka itu yang harus kita jadikan alasan mandorotnya dengan manfaatnya lebih besar mana. Mengorbankan satu siswa, menyelamatkan sekian banyak siswa, pemikirannya seperti apa, seperti itu. Jadi, di sini itu menjaga etika. Kalau kita tidak konsisten dalam bertata krama, bersikap, ternyata sekolah keputusan seperti nggak peduli nilainya tinggi, nggak peduli nilainya bagus. Pihak sekolah juga menjadi pertimbangan di madrasah ini. Artinya kalau kesalahannya menyangkut etika, kalau diputuskan harus pindah, ya pindah. Jadi kecuali ada jaminan untuk berubah dari siswa dan orang tua. Ya, ngoten. Jadi di antara peraturan dan rasa belas kasihan itu harus ada keseimbangan, Iya, keseimbangannya ya seperti itu. Tapi lebih dilihat mana yang nanti manfaatnya lebih banyak, pengaruhnya ke yang lain seperti apa. Jadi kalau ada problem berkaitan dengan etika, filosofinya air setitik, nila setitik merusak susu sebelang. Artinya ketika ada masalah, pertimbangan keputusan siswa harus pindah, siswa harus keluar dari madrasah ini, ya di situ itu dianggap melanggar etika sosial maupun moral di tingkat sekolah maupun di masyarakat. Di samping itu harapannya siswa ketika dipindah belajar dengan lingkungan yang baru di tempat lain, yang kita rekomendasikan misalnya mau di sini sekolah dipindah ke sana pasti minta informasi ada apa Pak. Seperti ini semoga di sana bisa diperbaiki. Seperti itu juga. Jadi, kita terbuka. Kalau ada rekomendasi terbuka nggih Pak? Iya terbuka. Misalnya Pak ini kasusnya apa begini Pak. Sebisa mungkin diberi formula baru di sana Pak. Antisipasinya seperti apa kan. Jadi kita nggak lepas, nggak mau tahu tidak. Enggak apa-apa Pak, bagus. Nggak mungkin. Karena misi kita mendidik. Misinya mendidik. Supaya yang di sana ibarat dokter sudah punya resep dari gampangan mantri yang lain. Kenapa dibawa ke sini sih? Artinya ya sekolah yang ditempati untuk pindah itu juga tidak terlepas komunikasi dengan madrasah kita. Jadi kita juga terbuka. Tujuannya apa? Supaya di sana punya formula baru untuk mengubah atau merubah pola yang harus diberikan ke anak. Jadi ibarat mantri tadi, rekomendasi, sampean ke sini sakitnya apa? Siapa yang bilang kan gitu? Sampean sudah dari mana saja? Itu kita juga ketika menerima siswa pindah juga sama. Jadi kita sedikit banyak minta resepnya ada apa? Kalau misalnya nggak kerasan, mondok, ada apa sih kan gitu? Oh anaknya nggak gini-gini Pak. Daripada seperti ini, monggo. Jadi pernah nggak Bapak menolak mungkin dari resepnya mantri tadi kok ini nggak sesuai di sini, pernah nggak? Sampai hari ini niat kita mendidik dengan asumsi kita adalah tempat belajar baru bagi anak. Ya, kita beberapa kali juga informasinya negatif.
Nggih. Tapi alhamdulillah ketika di sini diberi formula yang ada di sini, kamu A B C D C harus berubah, harus seperti ini. Beda, kamu di sini tidak sama di sekolah sebelumnya. Jadi justru informasi itu bukan untuk menolak, tapi malah untuk memperbaiki. Betul, ya. membuat Artinya resep tahu letak kelemahannya. Oh, di sini tahu perbaikannya. Betul. Oh, ini butuh formula seperti ini. Nah, formula seperti ini belum tentu cocok ketika diterapkan di sekolah lain juga kan begitu. Ya, tadi filosofinya mendidik itu berkesinambungan permasalahan yang dihadapi anak. Jadi kita nggak mau tahu Pak, pokoknya mau sekolah di situ, nah, kan artinya loh. Jadi kita tidak punya pijakan untuk apa sih yang harus dirubah dari anak, kan? Observasi lah istilahnya. Nah ini kalau misalnya nih Bapak ini kan juga sempat ada saya pernah tahu kasus ngoten nggih, saya nggak sebut. Anak itu mungkin sering bolos, kemudian juga tugasnya nggak lengkap ngoten nggih. Tapi anak itu punya satu bidang yang dia itu mencereng banget di situ, di bidang atletik misalnya. Itu dia bagus sekali, sempat ikut lomba juga menang. Cuma di kesehariannya kehadirannya sangat rendah, kemudian di tugas juga nggak lengkap, sehingga Bapak Ibu guru itu memberikan nilai juga akhirnya bingung mau diberikan nilai seperti apa. Ini kalau menurut dari pengalaman jenengan nih, ada kasus seperti itu nih, pripun ini langkah pengambilan keputusannya? Apakah tetap dinaikkan atau dibuat tinggal kelas, menimbang-nimbang pripun? Itu juga dilematis Bu ya. Artinya kita meyakini kita dilahirkan ke bumi ini oleh Allah dibekali dengan satu kelebihan yang orang lain tidak punya. Tidak punya. Betul. Ketika kelebihan itu bisa dimaksimalkan, seyogyanya menggugurkan kelemahan-kelemahan yang lain. Betul. Artinya prestasi, kebaikan, kemajuan seseorang kadang-kadang ukurannya tidak bisa di general, harus bisa semua kan tidak. Nah, yang penting hal-hal yang kurang tadi anak-anak dijelaskan. Kamu kurangnya di sini tapi diperbaiki. Saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan ketika ambil keputusan seperti ini. Jadi kelebihan seseorang itu kita hargai betul, asal dia mau menjadikannya untuk kebaikan. Jadi kalau dia mau menunjukkan perubahan seperti ada surat materai atau apa dengan orang tua yang mendukung, itu harus kita terima. Berarti ada inisiatif, dia butuh dorongan untuk mengubah kelemahannya dari orang lain. Sedangkan untuk kelebihannya dia bisa sendiri kok. Tapi untuk kekurangannya butuh orang tua, butuh guru yang ngontrol, butuh teman dekat yang bisa diajak curhat. Kalau mungkin lebih tingkatan belajarnya lebih tinggi lagi, itu harus masuk di situ. Kamu siap berubah dengan siapa saja kamu bergaul, dicatat. Misalnya seperti itu, kamu berteman di rumah sama siapa saja, dicatat. Jadi harus nyenggol banyak pihak ya Pak? Iya, kalau perubahan nilai yang dianggap kurang meningkat, ya butuh banyak energi, butuh banyak penyakit yang berat kan butuh banyak obat. Betul, banyak obat. Gitu kan ya. Dari jenis ini harus lengkap seperti itu. Jadi filosofinya guru itu juga hampir sama dengan dokter, cuma ruang lingkupnya beda. Yang dibenahi bukan fisiknya, tapi isi yang akan dimasukkan di fisik itu. Menarik sekali Bapak. Ini saya mendapat banyak insight baru tentang pengambilan keputusan. Saya berterima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan mungkin kita bisa, kalau saya butuh pengalaman lagi mungkin bisa bertanya kepada Bapak. Berbagi. Saya juga dari nol. Jadi kepala sekolah juga di swasta itu tidak ada semacam diklat sebagai kepala sekolah di mata seperti ini. Pokoknya dijalani aja. Besok ada permasalahan apa ya dimusyawarahkan seperti itu. Kuncinya adalah musyawarah dan menyenggol banyak pihak tadi. Bapak ngoten mawon, saya akhiri. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.